Ayo apa? Tidak pernah lihat sesuatu yang indah. Apalagi itu banyak perjalanan melihat orang yang miskin dan berjalan kaki. Senja itu simbol dari apa maknanya? Misalkan nanti nih, ini sebentar lagi nih matahari naik, maka daun itu dia seperti Alif pedang di tanganku. Susu. Ya. kelas 3. Badan gitu dia. Yang kamu itu kelas berapa? Kelas 3. Setengah badan lu. Ya wah, ini nama sanggarnya apa? Alif Lam. Apa artinya? Karena ya, kalian kan di sana kan paling tidak tahu maksud dari Alif Lam. Yang paling awal Alif Lam selain yang pakai H gitu ya. Iya, kan. Nah, berarti pembukaan. Ya betul. Jadi agak absurd jadi kalau Alif Lam Mim itu kan tidak ada yang tahu artinya kan kecuali Tuhan. Kenapa muka kalian itu ditutup? Malu. Tapi kalau foto sendiri kan nggak malu kan? Hah? Apa? Tidak pernah lihat sesuatu yang indah. Apalagi itu banyak perjalanan kalian dari Lomas ke sini pernah nggak tertangkap dalam diri kalian di perjalanan melihat orang yang miskin dan berjalan kaki? Tidak tadi itu berjalan kaki. Kalau ada orang yang kemudian apa? Jadi ada tadi itu sesuatu yang indah itu yang kalian lihat itu adalah senja. Senja itu simbol dari apa maknanya? Matahari yang kemudian mau tenggelam. Ya, matahari yang mau tenggelam ke dalam bumi. Itu hakikatnya adalah kita itu yang pada mulanya dari pagi sampai siang bersama matahari itu akan ditinggalkan oleh matahari. Walaupun terlihat indah, namun itu senja. Jadi yang kalian tangkap, misalkan nanti nih, ini sebentar lagi nih matahari sudah mulai surut ini. Dan kalian akan melihat mega-mega yang keemasan di barat. Seperti langit yang dikapur, diwarnai emas. Padahal itu senja. Bagi kalian bagus. Namun bagi orang-orang tertentu yang misalkan ditinggal oleh kekasihnya, ada yang pacaran nggak ini? Atau lagi suka sama si Fulan atau si mereka itu Ada. suka sama si Fulanah misalnya. Melihat senja dia itu tidak indah. Aku takut si Fulana itu tertinggalkan. Gara-gara dia melihat senja lalu ada kata-kata itu seperti senja yang akan tenggelam, tapi tidak dengan bila. Nah, dengan melihat senja, seseorang bisa melahirkan kata-kata.
Misalkan contoh lain, ini loh, sebenarnya ada guguran-guguran daun yang seperti jarum yang kemudian melengkung. Ini namanya daun apa ini? Daun cemara. Ini daun cemara yang gugur ini bagi seorang penyakit ini sangat berarti. Tapi bagi kalian yang tidak mengetahui dunia kepenyakitan, maka daun gugur dia seperti halnya daun-daun yang lain yang pernah kalian lihat. Namun bagi seorang penyair, orang yang bergelut dalam dunia sastra, melihat daun gugur, rasa-rasa lebih seperti merasakan aura lain ya. Kok gugur ini seperti kita yang jatuh. Nah, dari situ kemudian kalau kalian benar-benar ingin memperdalami di mana apa alif lam mim ini ibarat perahu ya. Di dalamnya ada kalian yang duduk, ada yang main game, tapi semuanya itu asik, semua itu sangat menyenangkan karena di dalam perahu itu kalian bisa mengetahui kata-kata indah atau isi, kalian bisa mengetahui sesuatu yang lain yang tidak semua teman-teman kalian yang satu sekolah dengan kalian itu tahu. Fungsinya kalian itu berada di perahu alif lam atau bahasanya kalian itu berada di Sangga. Maka yang harus kalian ketahui itu ketika mau menjadi penulis, ketika mau menjadi penyair, ingin punya kata-kata indah dalam tulisan kalian, maka kalian buka enggak? Jadi sudah tahu ada si Fulan yang kemudian setiap saat itu sudah makan dulu, sudah apalagi sudah sholat, sudah mendoakan dan semacamnya, tapi tidak peka. Ketidakpekaan itu berarti bukan dunia penyair ya. Ketika tidak peka itu menjadi bukan dunianya penyair. Maka di situ yang menjadi titik tumpu seorang pengarang itu adalah kepekaan di dalam melihat realita, melihat kenyataan. Ya contoh kayak tadi saya katakan, misalkan dengan adanya gugur daun ya, ini bisa jadi kata-kata gugur daun atau daun gugur. Jadi bahasa misalkan kalian itu mendengarkan kata-kata saya ketika saya berbicara ini itu tentang sastra. Hanya daun gugur yang jatuh ke dasar dada. Hanya daun gugur yang jatuh ke dalam ke dasar atau ke relung hati. Hanya daun gugur yang jatuh ke dalam atau ke dasar relung hatiku. Dia menunggu bahasa-bahasa yang terdalam darimu atau semacamnya dengan kata-kata semacam. Jadi itu yang pertama ya. Pertama itu apa? Pertama yang harus kalian ketahui adalah peka terhadap keadaan. Jadi misalkan nanti kalian saya pulang dari sini paling tidak bisa menulis puisi tentang senja. Apa yang kalian tahu tentang senja, mungkin nanti sama Mas Zen. Itu nanti ada grupnya enggak ini? Ada grup. Semuanya kalian itu menulis tentang senja dengan 4 baris atau 3 baris atau lebih dari itu lebih bagus. Tapi bikin berikut. Siapa yang paling bagus kata-kata? Apa? Bahkan rasa-rasanya kita ini seperti senja, walau terlihat indah
Atau rasa-rasanya aku tak ingin seperti senja, walau banyak orang memburunya, hanya sesaat saja aku bisa dinikmati, dan semacam. Kemudian itu persoalan bagaimana kalian itu bisa. Namun kunci dari kepekaan itu, kalian itu tidak bisa menulis tanpa membagi. Ya, kalian itu tidak bisa menulis tanpa membaca. Sama halnya misalkan kalian mau jago game apa sekarang yang lagi viral-viralnya game? ML apa? Di dalamnya itu petarung-petarungnya apa di dalamnya itu? Nama-namanya? Zilong. Ada nggak Zilong? Hah? Tahu nggak kalian yang putri-putri ini? Nggak main game? Zilong. Apa Rol? Apa ada Zilong nggak? Kalau sekali itu tusuk dilempar ke belakang, matilah musuh itu kan. Dengan adanya Zilong. Maka seorang ingin pandai dalam bermain game, maka dia harus setiap saat mendekati HP, dia ambil HP-nya, buka aplikasinya, mainkan gamenya, pakai pendekarnya yang bernama Zilong. Sama halnya dengan kalian itu suka menulis, mau menjadi seorang penulis, maka yang harus kalian tekuni, yang harus kalian catat bahwa aku mau menulis apa pertama. Coba kalian mau menulis apa? Ya coba satu-satu. Mau menulis apa? Kata-kata. Terus ada yang menulis apa lagi? Kata-kata apa? Kata-kata apa? Oh, iya. Kata-kata. Terus kemudian atau kalian mau menulis apa? Menulis puisi. Kalian mau menulis apa? Menulis cerpen misalnya, atau menulis novel, atau kalian mau menulis buku tentang dunia. Maka yang harus kalian baca itu buku-buku yang berkaitan dengan apa yang kalian mau. Puisi, maka perbanyaklah menulis puisi dengan membaca puisi orang yang ada di FB teman-teman kalian, atau di internet kalian buka nama-nama penulis dan karangannya itu saja. Atau kalau sudah punya bukunya, kalian tinggal ambil tidak bukunya sendiri dan bisa tidak membalikkan badan sambil berani membaca setengah jam lalu kalian tulis. Karena tanpa adanya membaca, muskil atau Alif. Alifmu pedang di tanganku, susu di dagingku, kompas di hatiku. Alifmu lo ini kalau opot ini kata nasi kamu lagi Deza Wawiim. Alif Alifmu pedang di tanganku, susu di dagingku, kompas di hatiku. Giliran. Alifmu tegak jadi cagak, Tol beliut jadi belut, giliran pada hilang jadi angan, tinggal bekas menetaskan. Terang hingga aku berkesiur pada angin kecil takdir. Hom pimpah hidupku, hom pimpah matiku, hom pimpah nasibku, hom pimpah, hom pimpah, hom pimpah. Kugali hatiku dengan linggis alif, hingga lahir mata air, jadi sumur, jadi sungai, jadi laut, jadi samudra dengan sejuta gelombang. Mengerang menyebut alif. 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 Allah, alifmu yang satu tegak
Lihat tepuk tangan lo. Ada kedengaran. Nah, Udah. Apa udah? itu cara baca puisi ya.